Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Dan mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Harapan saya kamu segera pulih daripada sakit yang kamu alami saat ini. Tetaplah bersemangat dan selalu mengucap syukur. Begitupun juga khususnya bagi kamu yang sedang menderita penyakit GERD, anxiety disorder. Saya ingin katakan kepada kamu ya, apapun keadaanmu hari ini, apapun sensasi yang kamu rasakan di hari ini, tetaplah juga untuk bersemangat, kuatkan hatimu, berpikirlah yang positif dan juga selalu mengucap syukur. Karena menurut saya dengan cara itulah yang dapat mempercepat proses kesembuhanmu daripada penyakit GERD anxiety. Dan di video kali ini atau di kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kalian atau membahas mengenai mengapa kita mengalami penurunan berat badan ketika kita mengalami penyakit GERD anxiety, kemudian tahapan-tahapan penurunan berat badan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, kembali lagi ya, kalian boleh dukung saya dengan cara klik subscribe, kalian juga boleh like, share dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar. Kalian juga boleh bagikan kepada keluarga, kerabat, agar mereka dapat mengetahui lebih awal apa itu penyakit GERD anxiety, menanganinya dengan segera dan mengobatinya dengan cara yang tepat sehingga mereka dapat segera pulih daripada apa yang mereka alami saat ini. Oke, kita langsung saja ke pokok pembahasan mengenai mengapa kita mengalami penurunan berat badan yang drastis bagi kita penderita penyakit GERD anxiety dan tahapan-tahapan penurunan berat badan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita kan pertama membahas mengenai mengapa kita mengalami penurunan berat badan yang drastis. Tentu kita semua tahu ya, penyakit lambung atau mah akut atau spesifik ke penyakit GERD seperti itu ya, kita akan mengalami sensasi-sensasi yang tidak nyaman ya, seperti perut kembung, terus perasaan begah, seperti sesak begitu ya, kemudian tenggorokan kita seperti kering seperti itu, kemudian kita sulit menelan, kita kehilangan nafsu makan begitu ya. Nah, itulah yang mempengaruhi kita mengalami penurunan berat badan yang drastis. Ya, beda sebelum kita terkena penyakit GERD anxiety, artinya nafsu makan kita itu normal begitu ya, kita bisa makan ini dan itu sehingga berat badan kita selalu stabil. Namun ketika kita sudah terkena penyakit GERD, maka kita akan mengalami sensasi-sensasi seperti yang saya katakan tadi. Kan bisa bayangkan setiap hari ya, setiap hari khususnya bagi kamu yang benar-benar memiliki penyakit mah akut masuk ke dalam kategori GERD seperti itu, tentu sangat umum sekali kamu akan mengalami penurunan berat badan yang drastis ya, sama seperti di pengalaman saya pribadi. Itu dari berat badan saya 57 kilo turun sampai ke 49 kilo. Yang kalian bisa bayangkan sangat drastis sekali turunnya, karena kembali lagi ya, saya kehilangan nafsu makan. Setiap hari saya hanya makan bubur, kemudian ketika memakan begitu ya, merasa cepat kenyang seperti itu. Nah, itulah yang membuat badan kita menjadi beratnya turun seperti itu. Kemudian faktor yang kedua yaitu anxiety disorder ya. Kembali lagi, ketika kita terkena penyakit GERD maka akan disertai gangguan pola pikir atau kecemasan yang berlebihan atau serangan panik. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi berat badan kamu menjadi menurun itu karena pola pikir begitu ya, artinya ada kecemasan yang berlebihan yang kamu rasakan, ada serangan panik yang kamu rasakan ya. Apalagi bagi kamu yang terlambat mengetahui apa itu penyakit GERD, kamu tidak mengetahui kalau penyakit GERD itu ada hubungannya dengan pola pikir, sehingga kamu selalu memikirkan
kenapa ya sakit saya kok belum sembuh, sudah 2 hari belum sembuh, sudah 1 minggu saya jalani belum sembuh, sudah 1 bulan belum sembuh, sudah 2 bulan saya minum obat ini obat itu, melakukan cara ini melakukan cara itu, kok tidak kunjung sembuh, sehingga mengganggu pola pikir kamu, membuat kamu menjadi cemas yang berlebihan dan serangan panik yang berlebihan. Kemudian setiap makanan yang kamu konsumsi, walaupun itu bergizi seperti itu ya, seperti di pengalaman saya pribadi, ketika saya sudah terkena GOUT dan benar-benar saya mengalami sensasi yang sangat luar biasa tidak menyenangkan seperti itu, saya mengalami kurang nafsu makan begitu ya. Karena kecemasan saya yang berlebihan, serangan panik saya yang berlebihan, sehingga membuat apa yang saya konsumsi, walaupun itu dalam porsi yang besar, walaupun itu makanannya yang bergizi, namun saya tidak bisa mengelola pola pikir saya tidak bisa membuat diri saya menjadi tenang atau rileks, sehingga setiap makanan yang kita konsumsi itu mudah sekali begitu ya tercerna karena kekuatan pikiran kita, sehingga setiap apa yang kita makan setiap makanan yang kita konsumsi itu tidak menjadi daging di dalam tubuh kita, atau tidak metabolisme tubuh kita itu tidak baik seperti itu ya, sehingga ketika kita makan walaupun itu porsinya besar, walaupun itu sangat bergizi, namun akan terbuang dengan sia-sia karena akan cepat sekali diserap oleh kecemasan kamu yang berlebihan dan serangan panik kamu yang berlebihan. Badan kamu tidak tenang, kamu gelisah, kamu tidak rileks, sehingga makanan itu tidak terserap dengan baik. Jadi itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi ya berat badan kamu menjadi turun drastis seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tahapan berat badan kamu menurun itu pertama itu di tahap awal ya, sama seperti di pengalaman saya pribadi, itu hanya makan waktu kurang lebih 1 bulan apa 2 minggu saja itu sangat turun sekali, dari seperti yang saya katakan tadi 57 kilo turun ke 49 kilo ya. Kemudian di pengalaman si pribadi, namun kita tentunya akan berbeda-beda ya dalam hal tahapan penurunan berat badan, tergantung apakah mental kamu kuat, apakah kamu mudah atau cepat mempelajari mengatasi pola pikir, mengatasi anxiety disorder kamu, mengatasi panic attack kamu, atau kecemasan berlebihan kamu, serangan panik kamu. Namun jika kamu tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka kamu akan jalani penyakit anxiety disorder ini atau pola pikir ini dengan waktu yang lama. Namun di pengalaman saya pribadi, tahapan itu saya sewaktu saya sudah menjalani terapi mengobati lambung seperti itu ya, seperti video-video saya sebelumnya saya sudah pernah ceritakan, 5 bulan kurang lebih saya fokus kepada lambung. Kemudian saya menjalani terapi obat ya dari psikiater atau pola pikir seperti itu. Badan saya menjadi kembali berangsur-angsur menjadi pulih seperti itu ya, namun tidak signifikan. Sekitar ya 5 bulan lebih seperti itu, 7 bulan lebih saya mengalami penyakit ini hingga pada akhirnya saya sudah tanda-tanda akan sembuh seperti itu atau akan pulih. Nah, di situ berat badan saya berangsur-angsur juga kembali meningkat ya. Jadi dari 49 kilo itu setelah saya menjalani pengobatan lambung dan pengobatan pola pikir atau pengobatan dari psikiater, berangsur-angsur berat badan saya menjadi bertambah ke 56 kilo ya, walaupun nggak normal ke 57 kilo sewaktu saya masih sehat. Namun menurut saya itu prestasi yang membuat saya menjadi semangat begitu ya. Oh,
berat badan saya dari 49 kilo naik lagi jadi 56 kilo. Namun faktor lagi yang membuat berat badan saya itu menjadi menurun itu, dan tentu bagi ini sangat umum sekali ya bagi kita yang menderita penyakit gout anxiety disorder, khususnya anxiety disorder ya. Emosional kita itu tidak bisa kita kendalikan dengan baik. Jadi ketika berat badan saya itu sudah kembali normal di 56 kilo, dan saya sudah berkurang, sepertinya saya sudah merasa akan pulih begitu ya, badan saya sudah mulai fit seperti itu. Ada permasalahan begitu ya, kemudian ada permasalahan saya seperti itu. Akhirnya hanya dalam waktu 2 hari, karena permasalahan itu membuat saya menjadi sakit hati begitu ya. 2 hari saya mengalami sakit hati dan kembali stres lagi. Bayangkan saya kembali timbang ya, berat badan saya di rumah kebetulan ada timbangan begitu ya. Setelah 2 hari itu saya mengalami stres atau dalam permasalahan itu, setelah saya sudah pulih ya dari 56 kilo, saya kembali timbang berat badan saya turun sekitar 2 kilo gitu ya, sekitar 2 kilo. Saya timbang itu jadi 54,30 kilo begitu. Dari 56 lebih begitu ya, dari 56 kilo lebih turun menjadi 54,30 kilo. Bayangin, hanya makan waktu 2 hari saja saya dalam permasalahan, saya stres, saya sakit hati. Cuman waktu 2 hari saja turun sekitar 2 kiloan gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya lagi, selang saya mendapatkan permasalahan itu, saya ada masalah lagi ya seperti itu. Saya ada masalah lagi hanya selang 2 minggu kalau nggak salah ya. Dan saya kembali timbang lagi, turun lagi menjadi 53,30 kilo. Artinya turun 1 kilo, bayangin. Jadi urutannya itu, setelah saya sudah merasa pulih, saya tidak ada permasalahan, badan saya normal kembali naik jadi 56, dan akhirnya saya memiliki permasalahan. Dan ini sangat umum sekali, setiap kita manusia pasti kita memiliki permasalahan ya dalam kehidupan kita. Turun menjadi 54,30 kilo. Kemudian saya mendapatkan permasalahan yang berikutnya, turun lagi ke 53,30, turun 1 kilo. Jadi pertama itu turun 2 kilo, kemudian selanjutnya turun 1 kilo dalam waktu 1 hari saja. Ya pertama itu dalam waktu 2 hari turun 2 kilo, dalam 1 hari turun 1 kilo. Nah, jadi mengapa saya tertarik untuk berbagi video ini kepada kalian, agar kalian bisa mengetahui ya bahwa ketika kita tidak bisa mengendalikan stres kita, atau kita tidak bisa mengatasi ketika kita marah begitu ya, lebih tepatnya ketika kita marah, kita akan marahnya yang membludak seperti itu ya. Kita tidak bisa memakai akal sehat kita, menimbang-nimbang apakah permasalahan ini perlu untuk dibesar-besarkan, apakah perlu untuk dibikin stres, apakah perlu dibikin depresi, atau permasalahan ini kita bisa tangani dengan cara mungkin berdiam diri, dengan cara berdoa seperti itu, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya, atau kita langsung memaafkan orang yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita. Jadi mungkin ini saja video yang saya bisa bagikan ya. Kita telah membahas tadi mengenai mengapa ya kita mengalami penurunan berat badan ketika kita terkena penyakit gout anxiety, kemudian tahap-tahap penurunan berat badan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan harapan saya melalui video ini kamu dapat mengantisipasi begitu, dan kamu segera pulih daripada apa yang kamu alami saat ini. Dan sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Thank you.